kasih, nama saya Wei Lim. Saya seorang praktisi pendidikan yang mendapatkan kesempatan untuk melakukan pelatihan banyak guru di banyak daerah di Indonesia. Jadi bukan di kota besar saja, tetapi di banyak daerah di Indonesia. Yang saya perhatikan dan saya sangat mohon kepada teman-teman di media, ada banyak sekali tulisan-tulisan di media ini yang sekarang berfokus kepada ketidaktersediaannya buku sehingga kegiatan proses belajar mengajar yang tidak dapat berjalan dengan baik. Saya ingin mengajak teman-teman justru untuk melihat ke ujungnya dulu, ke akar permasalahannya terlebih dahulu. Kita harus melihat itu hanya di ujung dari puncak es yang tinggi. Kita harus melihatnya kembali dari kengawuran 2 tahun lalu, 2012, yang dimulai dari tataran konsep yang tidak jelas. Dan kalau misalnya teman-teman mau melihat lagi website dari Majelis Guru Besar IPB, bahkan UI pun sudah menyebutkan kengawuran ini. Dari mulai landasan filosofisnya yang tidak tahu apa, ekletik itu seperti apa, sampai kemudian ke naskah akademisnya. Jadi bahwa naskah akademisnya itu sendiri sebetulnya berisi materi-materi contekan. Betul bahwa di dalam ini tebal sekali, isinya juga bahasanya luar biasa sekali. Tapi ini cuma kompas sebetulnya, bukan originalitas mengenai apa itu kurikulum 2013. Jadi naskah akademis maupun materi-materi contekan yang dibuat dari mulai KPK sebetulnya. Kenapa dari KPK? Ketika teman-teman para bapak-bapak di Kemendikbud menyebutkan tematik itu sesuatu yang baru, ini buku 2004 mengenai tematik dan diterbitkan oleh Kemendikbud sendiri. Jadi kalau buat saya kebohongan itu ada buktinya, bukan sekedar opini. Juga masalah mengenai authentic assessment, sebetulnya itu juga terjemahan kok. Tinggal Anda Google, terjemahkan, diedit sedikit. Bukan esensi dari kurikulum 2013 itu sendiri, bukan pengembangan konsep yang baru. Yang ketiga, kita juga mungkin masih ingat ketidakkonsistenan dalam materi sosialisasi. Teman-teman yang di Kompas, saya masih ingat bulan Oktober 2012 kita mengadakan diskusi Kompas. Pada waktu itu Pak Mustiar Kaslim datang, di sesi paginya Pak Hamid Hasan datang. Waktu itu ada materi sosialisasi yang dibagikan oleh Kompas, dan itu berbeda dengan yang ada di website. Dan itu juga yang beda dengan yang saya punya, kemudian berbeda lagi dengan edisi 4 Januari. Jadi seakan-akan Menteri sudah menjual sesuatu yang baru, padahal yang baru itu sedang dibuat dan sudah disosialisasikan sebagai obat ajaib pendidikan Indonesia. Kita melihatnya ketidakkonsistenan dari mulai handout, website, ataupun materi yang terus-menerus berubah, termasuk jadwal. Jadi kalau tadi Pak Tari mengingatkan mengenai jadwal yang terlambat, di tahun 2012 seharusnya materi buku sudah siap. Ini 2012 ya tulisannya, harusnya 2013 kali ya, dia salah ketik lagi. Harusnya buku sudah siap di Januari dan Februari 2013. Dan ini jadwal mereka sendiri yang buat. Sekarang sudah 2014. Dan 2014-nya pun sudah hampir habis bulan Agustusnya. Apa artinya? Berarti kalau dari awal konsepnya sendiri sudah ngawur, tentu saja buku yang dihasilkan pun ngawur. Ini edisi pertama 101 yang saya dapatkan bulan Februari 2013. Begitu saya lihat, saya cuma katakan kepada yang memperlihatkan, Pak, ini nggak ada hubungannya Pak antara KIKD dengan pelajaran dengan penilaian. Diubah lagi, dapat edisi 2. Saya nggak usah dia dapat fotokopi yang edisi 2 ya, sama aja jeleknya. Saya dipaksa dapat edisi 3, sama-sama diriku ya. Edisi 3, Pak, masih ada salahnya Pak. Akhirnya saya
dipaksa untuk ikut di edisi 4 perbaikan. Saya bilang saya tidak ingin ikut di dalam tim pembuatan buku karena artinya itu saya hanya melakukan ngecat tembok, padahal dalamnya nggak ada apa-apanya. Saya akan merasa sangat berdosa sekali kepada anak-anak Indonesia kalau yang saya lakukan hanya kosmetik. Sehingga buku yang dimiliki oleh anak-anak di tahun 2013 adalah buku edisi 4. Dan sekarang sudah diperbaiki lagi. Jadi tahun ajaran ini yang sedang digunakan adalah edisi 5, edisi revisi kelima kalinya. Nah, kelima kali atau keenam kali saya tidak tahu. Apa artinya itu? Berarti ada pemborosan anggaran. Ada uang pajak yang dihambur-hamburkan karena saya tidak tahu harus buat apa. Mereka ada sih yang konsisten. Mohon maaf, janji palsu. Jadi yang konsisten aja, janji palsunya yang konsisten. Pelatihan yang memadai itu palsu sekali. Dengan pelatih yang mumpuni, palsu sekali. Mereka tidak tahu. Mereka bukan merendahkan, tetapi mungkin mereka bukan pemain. Apa yang disebut dengan tematik, bagaimana menguraikan tematik. Padahal cara menguraikan tematik itu sendiri sudah ada di 2004 kalau mereka sendiri mau lihat. Tidak terjadi di buku-buku ataupun di pelatihan yang ada, yang diberikan dengan uang rakyat. Tadi buku raport sendiri bukan sesuatu yang keliru untuk memberikan narasi, tetapi saya katakan tidak mudah dan tidak bisa lampu Aladin. Guru tidak bisa diharapkan jadi lampu Aladin. Dan bagi kami sendiri yang praktisi pendidikan, aneh sekali ya, katanya otentik. Kalau nilai 8-nya Pak, sama-sama kami untuk mata pelajaran tertentu mendapatkan nilai 8. Tetapi yang disebut dengan nilai 8 authentic assessment kata mereka, seharusnya 8-nya Mbak Tali itu berbeda esensinya dengan 8-nya saya. Ujung-ujungnya UN. Sama bohong gitu ya, katanya otentik. Diukurnya dengan sesuatu yang standar. Jadi bagi saya kepalsuan yang tidak dapat ditutupi lagi. Saran sama seperti dengan Pak Tani tadi, kembali ke KTSP karena buku-buku sudah ada dan paling tidak guru sudah lebih fasih. Kalau mau diperbaiki, kita perbaiki dari awal, dari konsepnya dari awal. Kemudian yang kedua, untuk teman-teman yang media, saya sangat mengharapkan untuk teman-teman boleh lagi menggali kekisruhan dari awal dan mencari benang merah kebohongan yang berbungkuskan etikat baik memperbaiki perbaikan di Indonesia. Kalau ditanya, masa kembali lagi ke KTSP? Nah, mereka aja kembali ke KTSP, bahkan KBK kok cuma dibungkus aja namanya K13.